So I think you all heard the news. So I heard that Dricus du Plessis is hurt for a period of time. So I know a guy that never say no to any fights. Dana Hunter, you know who to call. I'm waiting. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Akhir pekan ini kita dikejutkan dengan berita buruk bahwa juara kelas middleweight UFC yaitu Dricus du Plessis saat ini mengalami cedera dan tidak akan dapat bertarung melawan Khamzat Chimaev di UFC 317 akhir musim panas ini. Walaupun Dricus du Plessis mundur, tapi Khamzat Chimaev masih bisa menjadi bintang utama untuk event UFC 317. Nah, mendengar kabar mundurnya sang juara, salah satu fighter prospek yang belum terkalahkan di UFC, yaitu Caio Borralho, yang kini berada di ranking 6, langsung mencuri perhatian siapapun. Demi menjadi pengganti Dricus du Plessis, di mana Caio membuat cuitan yang isinya, "Saya kenal seseorang, Anda tahu siapa yang harus dihubungi." Tidak hanya itu, Caio juga percaya diri dengan berkata, "Khamzat berkata iya. Satu-satunya hal yang masuk akal adalah sabuk interim. Pertarungan ini akan lebih besar dari Chimaev versus Dricus. Catat kata-kataku." Walaupun sebenarnya pertarungan ini nggak masuk akal, pasalnya Borralho jelas berada di belakang Nasruddin Imavov dalam urutan kelas middleweight. Namun, fighter asal Brazil itu menegaskan Imavov tidak akan bertarung lagi setelah menolak pertarungan dengannya. Hal yang tidak masuk akal yang kedua adalah Dricus du Plessis baru bertanding 2 bulan lalu di UFC 312. Jadi, memperkenalkan sabuk interim bisa dianggap tidak menghormati sang juara. Namun, UFC telah melakukan ini sebelumnya. Dan jika Steel Knock absen untuk waktu yang lama, pertunjukan harus tetap berlanjut. Fan UFC pernah menyaksikan hal ini sebelumnya, di mana di awal 2025 membawa kekecewaan kita semua ketika Arman Tsarukyan menarik diri dari pertarungan melawan Islam Makhachev dan lalu digantikan oleh Renato Moicano. Tapi formatnya tetap berbeda. Karena itu bukan perebutan sabuk interim, karena yang mundur adalah kontendernya, bukan sang juaranya. Situasi yang tidak menguntungkan ini telah menciptakan perang kata-kata yang tak terduga antara Khamzat Chimaev dan fighter Brazil yaitu Caio Borralho. Caio Borralho dengan cepat mengajukan diri sebagai lawan pengganti, menyiapkan panggung untuk perdebatan sengit dengan fighter Ceknya yang tak terkalahkan itu. Ketika Borralho secara terbuka menyerukan pertarungan dengan Chimaev, ia mungkin tidak menduga akan mendapatkan respon yang begitu keras. Khamzat Chimaev tentu tidak pernah berbasa-basi dalam jawabannya, di mana Khamzat berkata, "Meskipun kita bertarung 100 kali pun, kamu tidak akan pernah menang. Jika ada yang tahu kamu itu, bro." Tingkat percaya diri Khamzat Chimaev memang kadang berlebihan, tapi Khamzat bisa membuktikannya. Salah satunya ketika Khamzat bisa menghabisi seorang Robert Whittaker hanya dalam 1 ronde saja. Khamzat Chimaev pun hampir tak tersentuh dalam karirnya di UFC, melindas semua lawannya dengan kombinasi kehebatan gulatnya dan kekuatan pukulan yang mengejutkan. Rasa frustasinya Khamzat Chimaev tampaknya tidak ditujukan kepada Borralho, tetapi lebih kepada situasi dengan Dricus du Plessis. Khamzat Chimaev bahkan mengomentari cuitan Kevin Ole tentang cederanya sang juara, dengan menyebutnya omong kosong besar. Khamzat sangat bertekad untuk bertarung demi juara. Membaca cuitan Khamzat Chimaev yang sangat meremehkan dirinya, maka Caio langsung membalas cuitan Khamzat Chimaev dengan berkata, "Jika Anda berkata demikian, Khamzat Chimaev, tanda tangani kontraknya dan kita lihat saja nanti." Menarik untuk diketahui bahwa Caio Borralho pernah berlatih dengan Khamzat Chimaev selama sekitar 5 minggu di Swedia dan di Las Vegas. Dan Caio terlihat tidak ada apa-apanya karena dengan sangat mudahnya dikunci Khamzat Chimaev. Bahkan dalam kondisi Khamzat Chimaev masih mengobrol dengan orang lain. Gila gak tuh? Oh ya, di sisi lain akhirnya sang juara bersuara dengan merespon ucapan Khamzat Chimaev, di mana sang juara berkata, "Mari kita lihat kurang lebih 2,5 tahun terakhir dan beritahu saya siapa yang ngomong kosong." Dricus du Plessis menyinggung masa lalu Khamzat Chimaev yang berkali-kali mundur dalam jadwal pertarungan. Di antaranya adalah di tahun 2022 Khamzat batal bertarung dengan Nate Diaz. Di tahun 2023 Khamzat Chimaev batal bertarung dengan Paulo Costa. Dan di tahun 2024 Khamzat Chimaev sempat batal bertarung dengan Robert Whittaker. Dan hingga saat ini Khamzat Chimaev belum membalas cuitan Dricus du Plessis.
Kita lanjut di kabar yang kedua, di mana Umar Nurmagomedov dijadwalkan bertarung dengan seorang Petr Yan. Umar Nurmagomedov terakhir bertarung bulan Januari kemarin, di mana Umar dalam tren bertarung yang kurang bagus. Si elang muda harus kehilangan kesempatannya merajai kelas bantamweight UFC. Tidak hanya juara, rekor kemenangan sempurnanya Umar Nurmagomedov direnggut oleh lawannya, yaitu Merab Dvalishvili. Sejak pertarungan tersebut, jadwal duel selanjutnya untuk Umar masih belum diketahui. Sejumlah nama bisa menjadi pilihan, salah satunya adalah Petr Yan. Rencana pertarungan ini mendapatkan respon yang positif dari Khabib Nurmagomedov. Legenda UFC itu memberi restu untuk Umar Nurmagomedov untuk menghadapi Petr Yan. Meski diyakini bentrokan tersebut akan sangat merepotkan. Di mana Khabib Nurmagomedov berkata, "Apa yang saya pikirkan tentang duel ini? Saya pikir itu adalah pertarungan kelas tinggi. Kedua fighter akan menjalani duel yang sangat serius dan sangat sengit. Kemenangan berarti membawa mereka semakin dekat dengan gelar juara. Di satu sisi, mereka berdua sama-sama sedang membutuhkan kemenangan tersebut. Untuk fans di Rusia, duel ini akan menarik dan sengit. Saya pribadi ingin menyaksikannya." Dan menurut gua, pertarungan ini sebenarnya kurang menguntungkan bagi Umar Nurmagomedov karena Umar Nurmagomedov seharusnya terus sabar dan tidak selalu nekat mengambil pertarungan. Padahal kondisinya tidak pernah 100%. Seperti ketika melawan Merab Dvalishvili pun, Umar baru saja sembuh dan belum dalam masa penyesuaian, tahu-tahu bertarung dengan Merab. Alhasil, tangan Umar patah lagi di ronde pertama. Jadi sebaiknya Umar harus seperti Justin Gaethje, yaitu sabar hingga kondisi 100%, lalu menang melawan sang juara. Tapi mungkin Umar memang harus punya minimal satu kemenangan untuk bisa mendapatkan title fight lagi. Dan kabar selanjutnya, Beneil Dariush dikabarkan akan melawan fighter yang sangat prospek, lagi-lagi dari grup kacamata unik. Siapa lagi kalau bukan Mauricio Ruffi. Mauricio Ruffi tidak membuang-buang waktu untuk mengejar pertarungan beresiko tinggi setelah kemenangan KO spektakulernya atas Bobby Green di UFC 313. Fighter yang belum terkalahkan di UFC itu memanfaatkan momentum tendangan tumit berputar yang menjadi highlight. Kini mengincar veteran UFC yaitu Beneil Dariush untuk pertarungan berikutnya, mungkin di UFC 317, di mana Ruffi berkata, UFC tampaknya sangat menyukai pertarungan itu. Sekarang tinggal bagaimana Beneil Dariush menerima pertarungan itu. Jika dia menerimanya, saya rasa UFC akan sangat menantikannya. Potensi bentrokan antara keduanya telah memicu perdebatan di kalangan para fans. Sebagian fans percaya bahwa teknik bergulat dan ketenangan Beneil Dariush akan menghentikan ledakan Ruffi. Dan sebagian fans lainnya melihat bahwa Ruffi sebagai fighter yang lebih segar dan lebih dinamis. Pertarungan ini jelas seolah telah menandai Beneil Dariush sebagai fighter yang sudah masuk kategori besi tua. Karena dalam rekor yang kurang baik dan usia yang sudah tidak muda lagi dan harus melawan fighter prospek. Tentu, Beneil Dariush di dalam posisi ini dijadikan batu loncatan untuk Ruffi. Tapi, satu hal yang perlu diketahui adalah Beneil Dariush adalah salah satu fighter yang tidak pernah gila uang. Ia tidak mau asal bertarung karena tujuan Beneil Dariush hanyalah gelar. Dan jika pertarungan itu tidak mendekatkan Beneil Dariush kepada gelar, maka lebih baik bagi Beneil Dariush adalah tidak bertarung sama sekali. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah harus ada perebutan sabuk interim? Dan siapakah yang akan menang, Umar Nurmagomedov atau Petr Yan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.